Oke, assalamualaikum Lipiko. Waalaikumsalam Sehat ya Biko? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Apakah suara Alamin. sehat? Wes, alhamdulillah sehat terus terus. Bisa tertua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya bener Lek Biko. Nggih. Kula sekalian mampir niki bar dolan-dolan. Dolan-dolan wengi. Alhamdulillah kula mireng-mireng wonten warung jujur. Ngoten Lek Biko. Betul, Warung ada. jujur Lek Biko nggih. Betul, warung jujur. Warung Madin jujur. Kados 2. Madrasah Diniyah Cerak Kados Lek 2. Biko, cerak. Sampun cerah. Ora sawet diwedi sing cerak ngoten. Bukan niku grogi. Rasa kerja niki lho bikin iki. Ngaten Le Piko nggih. Kula mireng-mireng inspirasine warung jujur niki Le Piko nggih to. Sanjange sing inspirasi, sing duweni penggalian niku Le Piko kados pundi kagungan kegiatan niki wau saged membuat pendidikan ataupun mendidik santri-santri ataupun generasi penerus ngoten Le Piko. Pripun ceritane Le duwe inspirasi kagungan warung jujur itu ceritane pripun awal-awal ini? Lah maka tentunya bukannya saya gitu. Saya termasuk saya saja, tapi dari semua pengasuh madrasah ya atau madin yang pertama nih atau prihatin dengan generasi sekarang yang tentunya semakin apa, berkurang untuk bisa dikatakan anaknya kan jadi muncul namanya inspirasi pemikiran oh iya caranya bagaimana caranya kita itu mengajarkan anak-anak kita tanpa kita itu harus bengok-bengok. Mungkin kalau kita langsung bersuara itu ada yang siap menerima atau tidak, jadi kita ada pemikiran itu kita langsung sampaikan pada rekan-rekan pengasuh ya umpamanya kita itu buat wadah berupa warung mengajarkan kejujuran kepada anak-anak. Intinya itu ternyata langsung disetujui. Itu intinya ya itu tadi ceritanya pertama pemikiran dari kita bersama. Tapi katanya saya dengar-dengar itu ide kreatifnya Lek Piko. Leres Lek Piko. Mboten sah diomong ya. Ya mboten ngoten, kalau memang itu baik kenapa kita harus malu? Banyak loh orang yang berbuat tidak baik itu tidak malu. Kenapa berbuat yang baik kok malu? Enggak usah malu. Tidak malu. Yang kita inginkan hasilnya. Nah betul. Terus gini Lepiko, kira-kira pas Lepiko itu punya ide awal, mungkin pemikiran awal, kira-kira dalam teman-teman menanggapi ide kreatif Lepiko itu gimana? Kira-kira ada yang pas atau gimana? Mungkin kira-kira percaya tidak percaya, kan zaman sekarang Lepiko mungkin sedikit percaya, mungkin tidak. Apakah itu terjadi waktu awal-awal Lepiko? Tentunya nggih macam-macam tanggapan nggih dari 13 pengasuh yang ada di sini. Tentunya pertama saya tawarkan itu tadi beberapa macam pemikiran, ada yang oke siap, ada yang pertama harus mikir dulu, tapi karena banyak yang siap jadi yang belum terlalu siap ternyata nggak ikut siap. Jadi kita sepakat, kita adakan tadi pokoknya kita persiapkan dulu apa yang kita butuhkan. Intinya semuanya tanggapannya macam-macam, tapi pada dasarnya digarisbawahi semuanya setuju walaupun pemikirannya beda-beda, ada yang gogek dan sebagainya itu. Was-was ya, was-was gitu. Apalagi di zaman sekarang ya, kira-kira wah nanti jangan-jangan malah bangkrut mungkin kan punya pemikiran seperti itu Le. Betul ya. betul. Tapi paling tidak saya mengapresiasi Le Tiko ini ya, punya pemikiran, paling tidak kan juga mengajari teman-teman ya secara tidak langsung teman-teman Le Tiko bagaimana untuk diajak berjuang, paling tidak mengajari keyakinan ya. Yakin pada yang menjadi pemikiran Le Tiko, paling tidak meyakinkan ya, paling tidak bagaimana meyakini Allah bila Allah itu memberi rezeki pada siapapun, dan paling tidak di situ juga yakin ikhlas lillahi ta'ala, karena modal utamanya adalah keikhlasan itu ya. Nah ini dipakai betul, betul. paling tidak kan modalnya adalah keikhlasan. Betul.
bagaimana kita menginspirasi teman-teman untuk ikhlas lillahi ta'ala. Katanya kan lillahi ta'ala ya lebih ya. Jadi betul-betul yakin, tidak hanya ucapan saja. Kalau ucapan sih gampang lebih ya. Tapi dengan melaksanakan katanya ikhlas, bagaimana kita betul-betul ikhlas. Paling enggak dengan warung jujur ini akan apa ya? Akan muncul rasa ikhlasnya gitu ya lebih ya. Gitu. Betul sing mangat niki. Jadi kita yo kalau wong pinter-pinter wong ngendika intinya ora gur ngomong tapi kita langsung melakukan. Jadi melakukan dengan tindakan yang nyata, tujuan yang sama, tapi hasilnya mungkin lebih luar biasa karena kita langsung mengajarkan secara langsung, tidak hanya dengan kata-kata kan. Walaupun gini wow, negatif positif tetap ada, tapi yakin saja pada Allah sangat ya, yakin karena semuanya sudah ada yang mengatur gitu ya, betul. Jadi apabila ada orang yang ingin apa ya, ingin beli tapi tidak bayar, berarti keinginan mereka sendiri ya. Dan semuanya akan kembali pada dirinya. Yang berbuat baik tentunya akan mendapat kebaikan. Tetapi apabila berbuat tidak baik juga akan kembali pada dirinya gitu ya. Jadi itu harus diyakini. Dan saya dengar ini adalah untuk menghidupi sebuah kegiatan. Mungkin saya dengar adalah punya Madin ya ya. Berarti diawali dengan warung jujur ini mengajarkan anak-anak untuk jujur, tapi dibalik itu semuanya ya, bagaimana hasil dari warung jujur ini untuk menghidupi kegiatan, kira-kira apa saja yang sudah untuk perjalanan Madin itu sendiri Leko? Iya betul. Jadi kan di sini betul kita mengajarkan ke anak langsung, tentunya kan ibu hasil sangat banyak di sini. Yang pertama itu harapan kita kan tidak hanya hasil pertama. Jadi yang kita tuju sebenarnya bukan hasil dari kenapa kalau bahasa Jawanya itu tadinya tidak itu, tapi pertama yang kita tuju adalah tadi yang diatur kita menuju ke baik, tapi alhamdulillah tanggapannya itu sangat baik dari warga yang datang ke sini. Tentunya mereka bahkan tidak hanya boso Jawanya itu ninggali apa yang mereka beli, tapi malah dilebihkan. Dan semuanya itu untuk kegiatan, semuanya itu untuk hasilnya kita gunakan untuk kegiatan. Terus ini pas awal-awal mendirikan apa ini namanya warung jujur ini, kira-kira tanggapan dari masyarakat sekitar, khususnya yang mungkin wali-wali santri yang menitipkan pada Leviko bersama rekan-rekan, kira-kira tanggapannya seperti apa Leviko? Seperti yang pertama, macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang punya keyakinan yang kuat, ada yang tidak itu ya. Was-was itu ya. Intinya ngoten niku eneng ada yang napa nggih. Lha wong apa pokok sepake engko nak grentek kan ngoten. Ada. Pokoknya intinya bermacam tanggapan, bermacam napa nggih. Intinya napa tanggapannya banyak. Ada ya tadi seperti ada yang positif, ada yang negatif. Oh itu tentunya begitu seperti lampu ya. Kalau nggak ada positif, nggak ada negatif, tapi bagi kita paling nggak intinya adalah tetap semangat. Jangan terpancing dengan situasi dan kondisi mungkin pemikiran yang salah. Paling tidak kita harus tetap semangat, sesuatu yang benar harus kita perjuangkan begitu. Nah, terus gini Leviko, karena mungkin lain dari para khususnya ya mungkin wali santri, ada yang percaya ada yang tidak. Selama sudah perjalanan sekian lama, mungkin terus tanggapan-tanggapan yang negatif mungkin akan terkikis, mungkin muncul pemikiran-pemikiran yang positif karena hasilnya sudah dirasakan. Maksudnya yang secara kegiatan yang nampak ya lebih. Kalau yang di sananya itu nanti itu urusan nanti, yang penting kuncinya adalah ikhlas gitu ya lebih ya. Nah selain dari kegiatan warung jujur ini, mungkin apalagi yang sudah ditorehkan untuk Madin itu sendiri lebih kok? Tentunya gitu. Jadi pertama dulu tadi masalah wali, tentunya saya sangat senang dengan wali ini. Tentunya mereka sangat sangat gampang untuk kita ajak bekerjasama. Jadi mereka ikut menjaga semuanya apa yang aset di sini itu, termasuk mereka itu merasa mempunyai, jadi kita gampang. Tidak harus kita selalu tunggu, tapi tidak ada wali yang kesini, termasuk mereka ikut menjaga semuanya. Pokoknya semuanya itu dari aset-aset kita yang ada.
Terus yang selanjutnya pertanyaannya saya lupa. Oh lupa. Gini masih perkembangan contoh saya dengar-dengar kan dari Madin itu sendiri mengelola ini ikan Lek Wiko ya. Di sini ada kan ada BKK. BKK itu Bendungan Karangkendal. Nah, di situ kan banyak ikannya yang sangat luar biasa Lek Wiko. Nah, saya dengar-dengar kan pakannya juga disediakan di warung jujur. Terus nanti orang itu beli, terus makannya dikasihkan ikan. Nah, terus hasilnya dikelola oleh kembali ke Madin. Wah, ini sungguh luar biasa Lek Wiko. Ini sungguh luar biasa. Bukan politik, tapi ini adalah pemikiran. Kalau politik itu nantinya berbeda Lek Wiko. Jadi kita mengartikannya adalah ini adalah di sisi lain adalah hiburan seperti channel saya Lek Wiko ya, hiburan mawon. Tapi paling tidak di balik hiburan, di balik kesenangan itu ada tabungan, ada hasil yang sangat luar biasa, paling enggak bisa mendukung kegiatan Madin itu sendiri gitu Lek Wiko ya. Nah, kira-kira dalam perkembangan selain ikan untuk hiburan, paling enggak apa lagi Lek Wiko? Katanya saya dengar-dengar di lain warung jujur ada ikan, terus ada lagi yang satu apa Lek Wiko? Iya betul, selain ikan ada kambing. Kambing ada beberapa ekor, itu juga pemberian dari Bapak Kadus. Alhamdulillah diberi modal pertama dulu berapa ekor sampai lupa aku lagi saking banyaknya mungkin itu bukan saking banyaknya saking lamanya alhamdulillah masih ada yang hidup alhamdulillah. Tapi untuk perkembangan mungkin dulu 1 menjadi 2 berarti sudah berkembang juga ya, sudah ada tambah 1 sudah tambah 1 lumayan karena paling tidak sudah tambah atau berarti kalau dulu 1 sekarang 1 berarti jadinya 2 kan. Sudah ada perkembangan yang mungkin itu adalah juga untuk kegiatan Madin itu sendiri Lek Wiko ya. Terus begini Lek Wiko, di sisi lain warung jujur, ikan, kambing, Lek Wiko, karena semuanya tujuannya adalah untuk pengembangan kegiatan Madin itu sendiri ya. Nah, di sisi lain Lek Wiko, terus cara ngopeni kambing itu sendiri, apakah sistem apa gaduh atau adminan Lek Wiko? Kalau pertama dulu digaduh sama warga, tidak sanggup untuk tahun niki untuk yang ngopani pas kebetulan ten kandang kula jadi buatan gaduh kan katanya. Alhamdulillah pokoknya wae makan kita pakai itu ya. Lek Wiko, karena mana gerakan itu sendiri paling tidak menjadi Lek Wiko, menjadi ladang amal untuk panjenengan bersama keluarga gitu Lek Wiko ya. Nah, paling tidak yang penting makani tidak memikirkan saya dapat apa, nggak usah dipikirkan, bahkan tidak mengharapkan itu, pokoknya intinya untuk perjuangan Madin gitu Lek Wiko ya. Insyaallah sungguh luar biasa Lek Wiko. Terus gini Lek Wiko, keluh kesah selama Lek Wiko mengelola mungkin baik warung jujur ataupun ikan ataupun kambing, ada enggak? Mungkin nggak usah disebutkan namanya, mungkin dengar prasangka dari orang lain, mungkin wah kalau begini dan begini uangnya kemana, terus gimana, kira-kira ada yang punya pemikiran yang negatif seperti itu enggak Lek Wiko? Untuk sampai saat ini untuk dari uang dari saya sendiri mungkin belum dengar tapi untuk warung jujur nih, pertama kata yang saya aturkan tadi di depan tentunya napa niku misalnya gitu ya, ada yang niku tadi kan tapi alhamdulillah tetap berjalan berarti tetap berjaga dengan baik ya, kalau namanya perjuangan, namanya ikhtiar, keluh kesah itu pasti ada, namanya perjuangan ya. Kalau perjuangan nggak ada rintangan perjuangan, kalau tahu-tahu ini bukan perjuangan Lek Wiko ya. Jadi yang namanya perjuangan itu harus ada rintangan, mungkin harus ada pengorbanan, baik pengorbanan waktu. Tapi kami lihat waktu awal saya kesini dulu ya hanya warung jujur ini saja, tapi sekarang kok berkembang banyak sekali Lek Wiko. Alhamdulillah memang dari antusias warga juga dari pemerintahan desa di sini, terutama di Kadus 2. Jadi memang sangat semangat untuk akhir-akhir ini untuk mengembangkan BKK hingga sampai saat ini jadi lumayan besar untuk pengunjung, lumayan banyak juga bantuan dari teman-teman baik medsos di mana saja yang ikut. Alhamdulillah. Jadi kita di sini sekarang banyak temannya.
Banyak teman ya. Tidak hanya pengasuh saja, tapi alhamdulillah ternyata di Bigakan itu banyak sekali pedagang yang bisa menikmatinya. Oke, saya dengar-dengar secara kelompok-kelompok, mungkin ada kelompok pemuda, mungkin ada kelompok linmas, juga membuat kelompok-kelompok untuk bikin warung kopi, untuk bikin permainan, dan di situ dikelola oleh kelompok-kelompok itu sendiri, betul ya Piko? Betul sekali. Dari mandat dari Bapak Kadus Bangkalan itu yang mengelola di sini, kecuali pedagang yang bawa sepeda motor itu semuanya harus dari kelompok, termasuk dari kelompok Madin, kepemudaan juga dari termasuk berarti untuk mengangkat lingkungan sendiri. Betul. Dan ini adalah tinggalan para pendahulu kita. Mungkin kalau orang sekarang buat bendungan sebesar ini mungkin nggak mampu gitu ya. Tapi mampunya mungkin bentuknya berbeda. Kalau ini kan betul-betul alami ya Lek Piko ya. Betul sekali. Sungguh luar biasa Lek Piko, terima kasih, dan ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang di sana ya. Mungkin kita tidak boleh berpangku tangan, dan kita harus ikhtiar, dan kita tidak cukup banyak angan-angan. Kalau hanya angan-angan saja, tidak melakukan sebuah kegiatan, saya kira hanya menjadi sebuah mimpi ya. Mimpi itu belum tentu menjadi kenyataan. Tapi kalau kita punya angan-angan, katanya orang tua dulu ya, punya cita-cita itu harus setinggi langit ya. Tapi kalau hanya cita-cita saja tanpa melaksanakan jalannya untuk mencapai cita-cita, saya kira ya hanya gigit jari mungkin ya. Tinggal cerita angan-angan gitu Lek Piko ya. Terus harapan Lek Piko ke depan seperti apa? Karena saya dengar-dengar BKK ini sudah terkenal ya, sudah menjadi pariwisata lokal ya Lek Piko ya. Mungkin harapan Lek Piko seperti apa, mungkin harapan ke depan? Untuk harapan ke depan tentunya harapannya semakin berkah untuk semuanya. Jadi adanya dengan Bigakan itu semuanya mendapat keberkahan. Jadi dari sekitar, terutama yang dari sekitar itu bisa merasakan hasilnya, bukan sebagai penonton saja, tapi kalau bisa semuanya niku bisa menjadi produsen, lebih bukan maju, hanya konsumen saja. Betul. Tapi semuanya saling mendukung Lek Piko. Jadi ada produsen, ada konsumen ya. Semuanya dibutuhkan kan? Karena saya dengar juga warga masyarakat sini nggak usah jauh-jauh ke sana-sana. Di lingkungan ada tempat permainan. Betul. Ada paling enggak di sini adalah masih alami, polusinya juga masih seger, masih indah, dan malam-malam seperti ini rasanya dingin Lek Piko ya. Anyep ya. Suhunya mungkin sekian derajatnya mungkin ya Lek Piko ya. Oke, terima kasih Lek Piko, karena waktunya sudah malam. Namanya diriku tak melanjutkan perjalanan dulu ya, karena rumah juga sedikit jauh ya, karena harus nyebrang Kaliworo. Jadi atas perhatiannya dan atas kerjasamanya, dan kami diterima dengan baik, kami ucapkan terima kasih Lek Piko ya. Semoga nanti menjadi lebih baik ke depannya. Pokoknya terima kasih juga pun mampir di Warung Jujur. Tentunya monggo yang belum pernah ke Warung Jujur bisa mampir. Tentunya silahkan ngambil sendiri. Ngambil sendiri ya. Tentunya pokoknya sendiri. Bayar sendiri. Ambil sendiri, bayar sendiri. Kalau jujur pun ambil sendiri. Bila ada yang nunggu, kalau yang ada yang nunggu bisa nembung. Kalau jujurnya nggak ada, boleh konfirmasi ya. Kalau nggak ada jujurnya, wis nggak usah bayar, nggak apa-apa. Lain waktu maksudnya. Oke Lek Piko, terima kasih. Sama-sama. Mungkin berkah. Amin.